Semua dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu keempat Advent, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan di hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa 22 Desember mendatang. Kita akan masuk tema hari ini, doa dan nyanyian hidup. Kita akan masuk dalam ungkapan situasi. Kita akan bacakan ungkapan situasi ini secara berbalasan. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pada perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya, perempuan yang mengandungi daya juang yang besar dalam perjuangannya, perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasannya, perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia, dan perempuan yang menguasai arena hidup penuh tantangan dalam keahliannya, yang menolak hakikatnya, yang mengistabatkan dirinya sekedar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata, yang bisa diatur atau yang lemah. Syukur Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami. Sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat rekan perjalanan, dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita nyalakan bagai bintang di
kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Jemaat, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 130 ayat 1 dan 2. Soraklah hai umatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu keempat masa raya Advent. Dan kita mau merayakan Hari Ibu, hari nasional yang sebenarnya jatuh tanggal 22 Desember. Dan tema kita
hari ini terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kasih Tuhan, mari saudaraku kita bersatu di dalam doa hari ini, kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu Aspen keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumbuh pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan, sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa
Kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa mereka yang berduka. Amin. Saat ku terpasung, Kau membebaskanku. Segala harta maut terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung gereja, jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah, mari kita semua persiapkan Alkitab kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, kini kami bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami dapat merasakan dan kami dapat ikut ambil bagian dalam sukacita bersama jemaat-Mu memasuki minggu Advent yang keempat. Yang kami yakin sebentar lagi langkah demi langkah kami akan masuki hari yang penuh bahagia mengingat rayakan peristiwa kedatangan Kristus. Karena itu bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu di saat kami kembali menghayati berita Advent keempat ini ya Tuhan. Sehingga kami semua pada saat membaca Alkitab yang di dalamnya kami dapat merasakan firman Tuhan, dan kami semua dikuatkan untuk dapat mendengar dan hati kami bagaikan tanah yang Tuhan sudah berkati sehingga menjadi tempat ditaburkannya benih firman-Mu sehingga menjadi tumbuh subur, dia berakar, bertumbuh dan kemudian kami dapat mengerti untuk kami perlihatkan buah-buah kebenaran dari firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon dan berseru kepadamu, bersabdalah kepada kami semua, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-13. Yang menyatakan nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom semuanya. Saudara-saudara, catatan yang pertama, penulis kitab Tawarikh itu sebenarnya satu penulis atau sekelompok orang yang menulis kisah perjalanan raja-raja Israel, di antaranya Daud dan Salomo. Dia menulis kembali cerita itu. Bedanya dengan tulisan-tulisan 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 Raja-Raja serta 2 Raja-Raja, di kitab Tawarikh baik 1 maupun 2, itu tidak ditulis masalah kesalahan 2 raja ini. Pokoknya penulis Tawarikh mau menampilkan Raja Daud itu raja yang sangat dihormati, sangat diberkati. Dia tidak menulis tentang dosanya ketika mengambil istri Urea. Tidak ada itu di Tawarikh. Demikian juga dengan Salomo. Nah, saudara, itu tulisan Tawarikh. Jadi kalau kita baca, kok ada kemiripan? Iya, hampir sama penulisannya, tetapi ada penekanannya yang berbeda. Nah, saudara, kita lanjut. Berikutnya adalah penekanan hari ini kita berbicara dengan tema yang kita sudah katakan, doa dan nyanyian hidup. Kalau disuruh berdoa, semua orang tahu apa itu doa. Doa selalu didefinisikan percakapan kita dengan Tuhan. Dan kalau percakapan itu tentu ada kata-kata yang bahasanya sangat dihormati. Kalau kita bicara dengan orang biasa, tapi kalau dengan Bapak Presiden tentu kita mengatakan selamat pagi Pak Presiden dan sebagainya. Kalau di tradisi Jawa itu bahasa untuk doa itu disebut kromo inggil. Itu orang tidak boleh sembarangan. Dia hampir mirip ketika ucapan kepada raja-raja di keraton. Nah, saudara, mari kita coba perlihatkan. Makanya saya pernah
praktek di daerah Jawa Tengah sana, di Solo. Banyak anak muda dari suku Jawa itu, mereka kalau beribadah itu ada jam 6 pagi itu khusus orang-orang tua semua. Itu bahasa Jawa. Dan doanya pun tidak sembarangan. Sehingga bahasa itu memang ditempatkan sangat begitu indah dan sangat mulia doa itu. Nah saudara, bagaimana dengan kita generasi-generasi yang sudah semakin canggih? Apakah kita menempatkan doa itu benar-benar? Nah berikutnya adalah kita mau saksikan bahwa saat ini yang kalau kita baca dalam konteks Tawarik itu, Daud bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan tabut perjanjian Allah yang menjadi tempat atau pusat kehadiran Allah di kota Yerusalem. Belum ada bait Allah waktu itu, masih ada dalam kemah pertemuan. Tabut perjanjian Allah itu diarak-arak. Bersyukurlah, kalimatnya begitu, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan seterusnya. Itu ajakan, itu sebuah proklamasi. Lalu berikutnya dikatakan pada ayat 7, di sini dia mengatakan pertama kali Daud menyuruh Asap. Siapa sih sebenarnya Asap? Saudara-saudara bisa buka di Mazmur lagu Asap atau Kidung Asap atau dan sebagainya. Asap itu siapa? Dalam kalau kita buka beberapa catatan, Asap artinya atau adalah sekelompokan keturunan suku Lewi. Dia punya keahlian dalam soal nyanyian. Nah, itu kalimatnya. Ya. Asap itu adalah seorang yang ahli bernyanyi. Jadi kalau kita mau katakan apakah pujian di gereja itu baru abad-abad pertama gereja? Enggak, dari zaman Daud itu sudah ada nyanyian gerejawi yang namanya Asap, sekelompok orang yang memuliakan Tuhan dalam kemah pertemuan ketika tabut perjanjian diarak-arak masuk dalam kemah pertemuan. Kita bayangkan sama seperti ketika kita menghormati. Kenapa Alkitab harus ditaruh di depan seorang penatua berjalan? Itu bukan menghormati. Jemaat mari berdiri. Dikatakan kenapa jemaat harus berdiri ketika pendeta masuk? Iya, menghormati pendeta. Enggak, yang dihormati itu Alkitab, firman Tuhan yang diarak bawa masuk ke dalam bait Allah ini yang mau disampaikan. Jadi yang dihormati itu adalah firman Allah. Karena itu kalimatnya, jemaat mari berdiri menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan. Berikut. Bersyukurlah. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan kata bersyukurlah berarti terima kasih kepada Allah karena segala sesuatunya bla 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 dan seterusnya. Kalau kita buka secara teologis, arti lebih bersyukur bukan sekedar terima kasih, bukan. Tetapi menempatkan seseorang dalam posisi yang paling terendah dan menempatkan Allah yang paling tertinggi di antara segalanya. Berarti ketika kita mau bersyukur, saya, saudara dan siapapun harus merendahkan dirinya. Lalu Allah yang ditinggikan. Kenapa? Karena kita mau katakan dia sudah berbuat sesuatu. Makanya seorang teolog mengatakan, guru besar di Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta mengatakan begini, doa yang paling sulit untuk diucapkan adalah doa syukur. Kenapa? Karena dia harus tunduk dan merendah dan Allah yang ditinggikan dan mengakui semua yang dia dapat dari Tuhan. Karena itu dikatakan oleh pemazmur tadi, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita mau katakan bersyukur secara teologis berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Dia lebih berkuasa. Yang kedua, menerima keadaan hidup seutuhnya. Jadi sekarang ini apa adanya kita mau bersyukur. Jadi bukan karena kita dapat sesuatu, oh kita baru bersyukur, kita dapat apa berkat, enggak. Tapi ketika kita diberi kesehatan oleh Tuhan, di situ kita bersyukur. Itu kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur juga membawa persembahan. Itu ungkapan hati. Begitu ya. Jangan sampai kita bermain-main dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya, ada kata orang bilang nazar. Nazar itu perjanjian kita, bukan sekedar kita berbohong. Kalau kita mau memberi, nanti Tuhan kalau saya dapat sesuatu, oh saya mau memberikan sekian untuk gereja.
Begitu dia dapat, dia mulai pikir-pikir secara hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau kasih persembahan sesuai dengan nasar saya Tuhan. Pokoknya hari ini saya lempar ke atas dan yang ke atas itu milik Tuhan. Dan yang jatuh ke bawah itu milik saya. Itu berarti saudara sudah bermain dengan Tuhan. Ya nggak ada yang jatuh dilempar ke atas, dia ke atas. Enggak, dia pasti jatuh ke bawah. Itu yang tidak boleh. Bersyukur berarti dengan ungkapan hati yang tulus. Memberi dengan sukacita. Memberi sesuatu persembahan menjadi kedaulatan Allah yang harus kita tempatkan. Saudara-saudara, itu yang kita harus nyatakan, ya. Jadi, gimana kalau kita mau katakan bersyukur kepada Tuhan, itu sebuah nyanyian ungkapan hati semuanya. Hari ini di tengah-tengah konteks kita masuk Minggu Advent yang keempat, kita bersyukur. Kenapa? Karena sampai Minggu Advent keempat berarti tinggal beberapa hari lagi. Besok 21, 22, 23, 24, 25. Apa yang kita rasakan? Nanti kita mendengar ada warta dibatasi. Pak Pendeta, bagaimana kita mau bersyukur? Semua perkunjungan di beberapa majelis sudah kunjung, semua punya kerinduan untuk datang bergereja. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau di Natal nanti saudara dan saya bisa diberi kesehatan yang baik. Bisa berkumpul dengan keluarga. Walaupun kita tidak bisa datang di gereja, hanya dibatasi oleh satu kelompok atau sekian orang, namun bukan berarti Natal tidak terasa. Di rumah kita nikmati sambil bersyukur. Sehingga apa? Sekali lagi, biar bagaimanapun sebagai umat yang taat kepada Allah, harus wujudkan itu dalam taat kita kepada aturan-aturan yang berlaku. Protokol kesehatan tetap dijaga. Ya. Yang berikutnya, penekanan tentang Hari Ibu. Banyak wanita, banyak perempuan. Sekarang ini di GPB gak kenal dengan istilah wanita. Kenapa? Kalau kata orang Jawa bilang wanita itu wani ditoto. Jadi kalau menjadi perempuan itu harus siap untuk ditata, diatur. Zaman sekarang, waduh. Karena itu diangkat kata perempuan, lebih derajatnya lebih. Karena dia yang empunya, dia segala sesuatunya. Nah karena itu saudara-saudaraku, di Hari Ibu ini banyak orang tampil menjadi seperti perempuan-perempuan yang baik. Tapi untuk menjadi seorang ibu, dia harus siap untuk berkorban. Saya mau bercerita tentang seorang anak. Dia umur 8 tahun. Bapaknya meninggal pada usia dia 8 tahun, masih kecil akibat perang pada waktu itu. Dia putus sekolah di usia 8 tahun karena ibunya tidak mampu untuk meneruskan anaknya sekolah. Dia bersama dengan saudara laki-lakinya. Akhirnya dia bekerja bersama saudaranya sebagai tukang gerobak. Setiap hari pulang sampai malam, larut malam dia bekerja bersama adiknya. Satu saat adiknya sudah masuk kamar dan tidur, dia mau berjalan di kamar dan terdengar di kamar ibunya dia sedang berdoa, Tuhan jaga anakku, Tuhan berkati anakku, Tuhan dan sebagainya, namanya didengar. Saudaraku, dialah yang menulis sebuah lagu The Mother's Prayer, atau dikenal dengan istilah di doa ibuku. Ya kan? Waduh, kalau kita mendengar doa itu kita mengatakan di doa ibuku. Kan begitu ya? Namaku disebut. Waduh, itu langsung semua air mata meleleh. Kalau kata orang Ambon bilang, air mata meleleh. Menangis. Kenapa? Kita punya dosa sama ibu kita, kan? Betul kan? Iyo, terus. Manakal terus. Nanti mama masuk batu badaung. Kelar. Mau nangis, jangan mama. Gitu dia. Kita kecil-kecil kadang nakal. Nah saudaraku, para perempuan dan para ibu. Hari ini kita merayakan apa yang sudah dinyatakan. Seorang ibu, dia pasti cerewet. Kenapa? Karena kita mau jadi orang baik. Supaya anak kita jadi orang benar.
Ibu selalu marah sama kita, ya dia tidak mau anaknya jadi rusak. Apalagi ibu yang selalu melindungi anaknya dan siap untuk terus begadang menunggu anaknya pulang dan mempersiapkan anaknya untuk makan pagi dan seterusnya. Seorang ibu juga dia siap menyerahkan nyawanya pada saat dia melahirkan anaknya. Sungguh besar peran seorang ibu. Jadi janganlah kita menyesal. Kadang-kadang anaknya bagaimana, perempuan laki-laki? Ya perempuan lagi. Nah kadang-kadang kita menganggap perempuan itu kecil, tidak ada arti. Hilangkan semua kamus seperti itu. Apapun yang Tuhan beri, jadilah ketika anak itu perempuan, bersyukurlah. Kenapa? Karena dari dia nanti kelak akan lahir banyak orang generasi yang berikutnya. Terakhir, ucapan selamat untuk Hari Ibu ya. Tahun lalu saya kasih bunga, karena itu bisa cipika-cepiki. Sekarang enggak boleh. Jadi dari tempat ini saya mau katakan kepada semua kaum perempuan yang pernah jadi ibu dan sekarang jadi ibu, selamat Hari Ibu. Peran ibu sangat besar. Dan yang besok-besok jadi ibu, yang nantinya mau jadi ibu, jangan takut untuk berperan menjadi seorang ibu. Karena dari kandunganmu Tuhan akan melahirkan anak-anak yang diberkati. Selamat Hari Ibu. Tuhan berkati semua. Saya tidak bilang senyum dong karena ibu semua tertutup. Cuma ngangguk aja ya. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus berkati. Amin.
Saudara-saudara, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita semua akan mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Hari ini kami kembali merayakan sebagai bangsa dan negara yang sudah mencanangkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kami berdoa sebagai anak ketika kami menghayati betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur karena kami memiliki sosok seorang ibu yang setia menjaga kami, yang rela menyerahkan hidupnya ketika kami dalam kandungan, ketika kami dilahirkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua perempuan yang berperan sebagai seorang ibu. Karena tidak mudah ketika seorang perempuan mau memulai diri mereka sebagai seorang ibu. Karena itu kami bersyukur bahwa setiap perempuan bersedia menjadi sosok seorang ibu. Bagi semua perempuan yang suatu saat juga akan menjadi peran seorang ibu, biarlah mereka juga siap untuk berperan sebagai seorang ibu yang terus menyerahkan anak-anaknya dalam doa mereka. Karena itu kami bersyukur pada hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu merayakan, mensyukuri Hari Ibu yang menjadi sosok dan yang menghadirkan setiap anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan para ibu, para perempuan yang berperan sebagai ibu. Biarlah mereka semua diberkati dan bersyukur dalam segala hal. Pada hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk gereja-Mu, jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa bagi kami, para presbiter, diaken, penatua, dan para pendeta. Tuhan Yesus berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, beri kesehatan bagi kami, beri kekuatan di dalam kami mengarungi kehidupan pelayanan ini. Pekerjaan kami, keluarga kami, Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga pada hari ini, pada hari Minggu ini untuk unit-unit misioner. Tuhan berkati dalam karya pelayanan mereka, badan pemeriksa perbandaraan jemaat. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan, para pegawai kantor gereja. Tuhan berkati, koster, keamanan. Tak lupa juga kami berdoa untuk pendeta emeritus yang ada di jemaat sejahtera. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Metan beserta keluarga, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, seluruh jemaat GPIB sejahtera sektor 1 sampai 5. Diberkatilah tiap pribadi dan keluarga. Bagi jemaat yang senantiasa khususnya para lansia yang merindukan untuk bisa datang berkumpul, terlebih lagi di malam Natal dan di hari Natal nanti. Tuhan, kami mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Kami taat karena kami taat
kepada Tuhan, dan kami wujudkan itu. Karena itu kerinduan mereka Tuhan akan hadir di hari Natal di tengah keluarga mereka. Biarlah nanti pada saat kami semua merayakan malam Natal dan di hari Natal, orang-orang tua kami tetap dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, dan bagi mereka yang mau hadir pada malam Natal nanti dan hari Natal juga Tuhan berkati kesehatan mereka semua. Kami juga berdoa ya Bapa di surga, kerinduan jemaat-Mu semua yang ingin bersekutu lagi karena pandemi Covid saat ini, biarlah kami tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan sehingga kami di tahun depan bisa beribadah sebagaimana yang kami rasakan dahulu. Karena itu kami menyerahkan semua kerinduan warga jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan pada hari ini, di hari Minggu ini. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Bakri Sukandar, Bapak John Fritz Benjamin Manusiwa. Kami berdoa untuk Penatua, keluarga Penatua Risa Masu, keluarga Ibu Nova Hendrika Tipawael. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Dudi Permana, keluarga Bapak Weni Poniran. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Lisa Sopakua Pikau 5. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Immanuel Sudaryanto. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Wiwik Agustina dan Diaken Greni Silahoy. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik dalam proses pemulihan dan juga di rumah-rumah sakit, kami berdoa untuk Penatua Bapak Gultom, Ibu Neti Ermando Boru Samosir. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Lemena. Kami berdoa untuk Diaken Agus Sutarwo, Penatua Bapak Charles Van Munster, Penatua Bapak Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kurniawati, Saudara Leonardo Octaviano, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Ena Horlema Junior Mabel, Ibu Citra Dewi Tehupiori, Ibu Leni Patiata, Bapak Ibu Karlawati Mena, Ibu Evelyn Venitapati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rositianing Rompatiata, dan Bapak Luki Kesaulia. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam proses pemulihan dan yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka tetap merasakan Advent yang keempat ini membawa damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Yang pada hari Minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Alens Armalus dan Eliezer dan Ibu Juliana. Diberkatilah sukacita mereka. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan pada minggu-minggu yang berjalan ke depan. Diberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, di dalam doa dan syafaat mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari Minggu di gedung gereja ini. Kami mau berdoa untuk kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pianis, demikian juga multimedia, penanggung jawab sound system. Kami berdoa juga untuk koster dan juga keamanan. Diberkatilah setiap kami semua yang berfungsi dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Kami senantiasa tetap merasakan damai sejahtera Tuhan yang selalu membuat kami tetap percaya Tuhan akan terus melindungi kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan akan seluruh keberadaan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari surat Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mulai dari yang duduk di sebelah bangku sebelah kanan saya.
Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdiri untuk menyampaikan doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk pembacaan pokok warta Minggu 20 Desember 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Pertama, pembinaan pelayan kategorial PA yang akan dilaksanakan melalui Zoom, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, waktu jam 1 siang sampai jam 5 sore, dengan narasumber Ibu Olivia Kristanti Tiendas. Dengan judul materi yang pertama adalah memahami anak layan secara utuh untuk pelayanan yang ramah anak, dan materi kedua berjudul memahami IHMPA. Yang kedua, sakramen baptisan kudus. Dalam ibadah Natal yang hari kedua tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 pagi akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Adapun nama anak-anak yang akan dibaptis adalah sebagai berikut. Adik Brigita Oyuri Saifeto, warga jemaat sektor pelayanan 1. Adik Jos Landry Aristoteles Laiskodat, warga jemaat sektor pelayanan 2. Adik Leonatan Manuel Batu, dari warga jemaat sektor pelayanan 2. Adik Gavriel Gamaliel, dari warga jemaat sektor pelayanan 3. Adik Audelin Eden Kamaula Firmansah, dari warga jemaat sektor pelayanan 3. Adik Yasinda Prisa Lamora Nainggolan, dari warga jemaat sektor pelayanan 3. Dan adik Christian Peti, warga jemaat sektor pelayanan 5. Penggembalaan baptisan kudus dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 5 sore di Gereja GPIB Sejahtera. Ucapan terima kasih keluarga besar Lohena Pesi, Leka Tom Pesi. Atas nama keluarga besar Lohena Pesi, Leka Tom Pesi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, yang kedua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta sektor pelayanan 1-5, Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, pegawai kantor gereja GPIB Sejahtera Jakarta, keluarga Matis MPPKW 5, dan seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera Jakarta atas ucapan duka cita serta dukungan moral dan material pada saat meninggalnya ibunda dari keluarga Petronella Yakoba Lohane Pesi, Leka Tom Pesi,
pada tanggal 9 Desember 2020 dalam usia 83 tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah kehadiran warga jemaat dalam ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru. Kehadiran warga jemaat dalam rangkaian ibadah malam Natal sampai dengan Tahun Baru 2020 dibatasi sebesar maksimal 50% dari total kursi yang tersedia. Setiap sektor hanya diberikan kuota 12 kursi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui koordinator sektor dan Wakorsek sektor pelayanan 1-5. Mohon jemaat yang berminat menghubungi koordinator sektor dan Wakorsek. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 20 Desember sampai dengan 26 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada keluarga dari sektor pelayanan 1 atas sumbangan berupa kertas folio 2 dus, kertas A4 2 dus, ordner besar 1 dus, ordner kecil 2 buah, tinta printer 2 buah untuk penggunaan kegiatan operasional kantor Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih pada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja, baik melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya mohon kesabaran jemaat untuk mendengarkan sambutan dari Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ibu tahun 2020. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB. Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan, ada berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita, khususnya sebagai seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga karena ibu memiliki peran ganda atau multi peran. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan sebagai manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anak, suami, maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakannya bagi suami dan anak-anak. Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam ranah domestik. Namun, peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ada juga ibu yang berperan hingga ke ranah publik. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang ibu, tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di balik peran yang kita kerjakan, harus ada perjuangan serta pengorbanan di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan.
Perayaan Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan di tengah pandemi virus corona. Hampir 1 tahun sudah bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tatanan hidup manusia. Banyak hal yang tidak biasa, tetapi sekarang harus kita lakukan dan biasakan agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Virus corona tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan tingkat perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Bagaimana kira-kira kehidupan kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasanya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga akan ikut tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran seperti di atas? Jawabannya tentu tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis dan merintih akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Karena sebagai perempuan-perempuan GPIB, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan hidup. Untuk itu, mari kaum perempuan GPIB mengutip dari kitab Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Selamat Hari Ibu tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, ada 2 hal. Melalui tempat ini saya juga menghimbau atau mengajak jemaat untuk berpartisipasi. Dari panitia Natal ada yang namanya foto booth. Itu ya, foto setelah ibadah. Nanti akan ada ucapan selamat hari Natal bagi setiap foto yang ditampilkan dengan sumbangan sukarela minimal 25.000 bagi panitia Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka Hari Ibu, kalau yang lalu saya katakan saya memberi bunga, hari ini saya mengajak jemaat karena kita semua lahir dari sosok seorang ibu. Saya minta diiringi oleh musik, 1 bait saja, lagu yang cukup terkenal. Di Doa Ibuku kita nyanyi bersama, bait pertama saja. Sebagai mengenang ataupun kita semua yang merasa jadi seorang ibu dan kita juga pernah ada atau kita lahir dari seorang ibu. Di Doa Ibuku namaku disebut. Di
Selamat untuk semua kaum perempuan dan juga para ibu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh jemaat GPB Sejahtera yang hadir dalam gedung gereja ini dan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah, selamat hari Minggu Advent keempat dan selamat hari Ibu yang ke-92. Tuhan Yesus memberkati.